semangat belajarnya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa Bapak pimpin. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran ketiga. Nah, sekarang buka pada pembelajaran ketiga ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah Benny. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam gerakan tari. Banyak sekali gerakan kucing. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Kemudian yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas tempat hidupnya. Di hutan belantara jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Nah, coba kalian buka cerita teksnya ya. Kisah petani, dan anak harimau. Di sini saya akan membacakan cerita kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumah Ki Maulaya berhenti oleh seorang yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang sedang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang ditemukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya suatu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja sampai dari atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari ketiga anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetaran dan keringatan dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta.
Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Himalaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Himalaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Himalaya ketika di sawah dan menjaga dari bahaya hewan-hewan buas. Dengan apa yang diyakini, Himalaya terbukti kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian selanjutnya yaitu ada beberapa pesan. Nah, pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau tadi? Coba kalian simak. Di situ ada beberapa pesan. Yang pertama, Himalaya menolong harimau. Kemudian Himalaya dijaga oleh harimau tersebut saat bekerja di sawah. Terus sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Yuk, caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, sekarang coba kalian lihat. Ayam-ayam Benny adalah yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, di sini yang pertama, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, di sini ada 5 kotak ya. Yang pertama, kita isi terlebih dahulu dari 20 telur tadi ke kotak 5 ini. Yang pertama, kita isi 1 kotak, 1 telur di setiap kotak. Satu-satu dari kotak ke-1 sampai kotak ke-5. Nah, setelah diisi satu-satu, kemudian lanjut ke isi telur yang kedua. Sama seperti yang tadi. Selanjutnya isi lagi telur yang ketiga ke setiap kotak. Nah, dari kotak ke-1 sampai kotak ke-5. Kemudian lanjut lagi, kita isi 1 telur lagi sampai penuh kotaknya. Dari kotak ke-1 sampai kotak ke-5. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat dan kita hitung jumlahnya ya. Nah, mana sudah terhitung? Jika sudah terhitung, coba lihat telur-telur yang sudah tersusun rapi di dalam kotak 1 sampai di kotak 5. Maka jumlahnya, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan, yaitu 5 kotak dikali 4. Jadi hasilnya 20. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran ketiga pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Silahkan ditanyakan bagian mana yang kurang jelas. Nah, semoga di pembelajaran ketiga ini kalian dapat memahami cerita dari kisah petani dan anak harimau. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi Bapak pada pagi hari ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.